Eh? Oh ini pun dia. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra ya ayyuhan nasu taqu rabbakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Ta'ala atas segala limpahan nikmat dan karunia dari Allah Ta'ala sehingga kita bisa berhadir di masjid yang dirahmati Allah Ta'ala ini, yaitu dalam rangka melaksanakan dan melanjutkan kajian majelis taklim kita dari hari Ahad sebelumnya. Banyak-banyak kita bersyukur kepada Allah Ta'ala dengan kita bersama-sama meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dengan menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala dan meninggalkan segala apa yang dilarangnya. Mudah-mudahan yang begitu kita semua kelak di hari akhirat adalah termasuk sebagai hamba-hamba yang bertakwa, hamba yang insyaAllah kelak termasuk sebagai orang beruntung yang mendapatkan jannah daripada Allah Ta'ala, jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam semoga senantiasa terlimpah tercurah kepada Sayyidul Anbiya wal Mursalin, khatamun nabiyyin adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua jamaah Masjid Raya Syekh Islam Maulana adalah jamaah umat dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat yang senantiasa istiqomah mengikuti meneladani petunjuk daripada Rasulullah sehingga kelak kita adalah umat yang mendapatkan syafaatul uzma dari Nabi kita yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu dirahmati Allah Ta'ala, sebelum kita memulai kajian kita, sedikit ada penyampaian informasi dari Badan Takmir Masjid, yaitu kabar duka cita, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah berpulang ke rahmatullah, yaitu anggota pengajian jamaah Majelis Taklim Masjid Raya Syekh Islam Maulana, yaitu atas nama Ibu Sangkot, ya. Atas nama Ibu Sangkot, alamat duka berada di Kampung Teleng Muhajirin, ya. Jadi harapannya nanti kepada jamaah Majelis Taklim setelah selesai acara pengajian kita ini, bagi yang berkesempatan untuk meringankan langkah, sama-sama kita bertajiah ke rumah duka. Nah, mudah-mudahan nanti seluruh amal niat baik Bapak Ibu ini mendapatkan balasan dari Allah Ta'ala. Demikian informasinya. Karena telah berhadir Tuan Guru kita di pagi hari ini, maka tanpa memperpanjang mukadimah lagi, kepada Tuan Guru kita Al-Mukarram falyatafaddal maskura. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين وهو إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وهو نبي المختار الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا اللهم ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وألحقنا بالصالحين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم افتح لنا فتوح العارفين وفقهنا في الدين وعلمنا التأويل واجعلنا من العلماء والعاملين واجعلنا من عبادك الصالحين اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا ربنا اشرح لنا صدورنا واشرح لنا صدورنا واغفر لنا ذنوبنا واختم بالصالحات أعمالنا يا أرحم الراحمين آمين يا مجيب السائلين أما بعد ucapan puji beserta syukur sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan rahmat, begitu juga kesehatan dan juga kesempatan pada pagi hari yang mulia ini. Alhamdulillah kita dapat duduk bersama dan hadir di majelis ta'lim kita yang kita cintai ini. Mudah-mudahan semoga kiranya Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu ilmu dan pintu kebaikan-kebaikan dan pintu keberkahan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, salawat beriring salam kehadiran junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syafaatnya lah yang kita harapkan, dan dengan sebab beliaulah Allah memandang kita semua, dan bahkan dengan sebab beliaulah Allah menciptakan langit dan bumi dan seisinya, dan bahkan semua alam disebabkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang yang mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasti dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang suka bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang itu pasti dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang tertanam dalam hatinya kecintaan kepada Nabi kita, dengan sebab itulah seseorang itu akan mendapat keselamatan daripada semua, baik ia di dunia ataupun di akhirat nanti. Maka oleh sebab itu, cinta itu harus kita usahakan bagaimana supaya tertanam di dalam hati kita, apatah lagi cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita disuruh mencintai Nabi, kita disuruh mencintai orang-orang yang salihin, orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah ada di dalam hati orang-orang yang saleh, apatah lagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala rahmat kepada mereka, maka kita akan mendapat rahmat itu sendiri. Paladung do job ron ya lakalak nasunihi diiba, paladung do job ron ya lakalak nadonok tu Allah taala iba, ahana turunkan ni Allah rahmat tu diri niya, tu hati niya, tu pemikiran niya, dohot may bainang iman dapat rahman. Makanya kata Nabi, man ahabbani faqad ahabballah. Siapa yang mencintai aku, maka sungguhnya Allah telah mencintainya. Orang yang bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah mengembalikan ruh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kepada tubuhnya, spesial untuk menjawab umatnya yang bersalam daripada yang jauh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ima perlu neita marsalam tu Nabi, ima perlu neita marsalawat tu Nabi. Orang yang bersalam kepada Nabi, baik dia hadir di hadapan makam Nabi ataupun daripada tempat yang jauh bersalam kepada Nabi, semua akan disambut oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semakin kita banyak bersalam kepada Nabi, maka semakin kita dikenal oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pas dei songon ibarat nialak naro jot-jot tu bagas ni ba. Pada jot-jot ro sadaha lagi tu bagas ni ba. Kan muli-muli itanda me. Bahkan tanda mai, apalagi roho tiopari. Allah. Semakin kenal, maka semakin kenalnya itu dia semakin cinta dan suka, karena dia selalu membawa ucapan salam. Songon dia itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ya'rifu man sallama alaihi wa ya'rifu man qama amamihi, man qama amama qabrihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam itandai di alak namar salam tusia baik nasian dao sanga penejolo ni makom ni nabinta pala alak nali Madinah al-Munawwarah. Wa ya'rifu man qama amama qabrihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenal orang yang berdiri, siapa yang berdiri di depan makamnya. Itanda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nadao dohot nadonok salam nai, Nabi mengenal mereka. Maka orang yang dikenal Nabi itu adalah tanda bahwa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mencintainya. Kalau seseorang itu sudah dicintai oleh Nabi, maka Allah pun sudah pasti mencintainya. Mudah-mudahan semoga kita termasuk dan tergolong daripada orang-orang yang dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ya'rifu man yatawassala alaihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenal orang yang bertawassul kepadanya. Alak namar tawassul tu nabinta namangido tu Tuhan dengan menyebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Liman tawassala alaihi, toladai martawassul mangido tu Nabi, mangido tu Allah dengan menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu contoh, Allahumma ighfirli dhunubi bijahi Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfirli dhunubi bi barakati Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunkanlah dosaku ya Allah,
ampuni dosaku ya Allah bijahi dengan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bertawassul kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah disebutkan di dalam hadis dan juga diamalkan oleh para sahabat dan para ulama-ulama kita. Sedangkan bertawassul kepada amal soleh itu boleh. Seandainya terjadi di satu ketika ada orang yang bersahabat dari 3 orang lelaki, mereka di dalam perjalanan menghadapi satu kesusahan, kelai mardalanan tiba-tiba di tongan dalan ro udan nagogo dinaron udan nagogo kelai nangkin berteduh tu sada gua na adong ditempati sulang onau dan kalai arana udan na unda udan na biaso udan na sangat gogo. Akhirnya mereka berehat, berhenti sejenak, masuk malai tu bagasan ni guaun, dung masuk kalai tu bagasan ni guaun, ben sifat ni tanah, sifat ni batu di daerah harapan, apalagi go ronangkin udan, batu na batu mamak bekas pecah-pecahan. Begitu mereka masuk ke dalam gua, batu besar pun terjatuh. Madabu batu na godangi sumpol menangkin tu pintu masuk ni guai. Na dong inang sotik pepanungkiran cahaya. Sumpol mandang. Batu na sangat godang. Tentu kewalahan kalai. Biamon get keluar kita na sumpol dan di batu na godang bo. Ahaduma ilehen Allah Ta'ala pertunjuk dia lain. Igorakon Allah Ta'ala ati-atinya lain anso mangido tu Allah Ta'ala. Ahaman nangkin caranya lain na mangidoi mengingat kebaikan masing-masing, mengingat amal-amal ibadah mereka. Maka satu persatu di antara mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menyebutkan amal soleh mereka. Termasuk di antara mereka orang yang taat beramal, orang yang taat berbakti kepada kedua ibu bapaknya. Ya Allah, ya Tuhanku, mangido ma nasada pe mangido, nasada pe mangido, nasada pe mangido. Alaina tulul mangido sudah. Nadong nangkin na sumangido tu Tuhan menyebutkan amal solehnya dengan keberkahan amal soleh mereka. Termasuk manakin nasada taringotia nangkin tu amal bakti nia, tu ketaatan nia, tu kedua orang tua nia. Kebiasaannya pala roya orang lebih ni caritoi, pala roya mulak tu bagasnya, roya tu maknian selalu adong nangkin obanon nia. Pala songon ibarat nita silwa. Kanan tong ngutawang-tawang na tawan ilalaya goreng ate. Apalagi goreng na milas. Apalagi yawan ko lontong na. Nasepan malalayay. Wala. Te cuma nalosokan kalaksan nari mangoban-oban silua tuayah na do tumak na. Padahal ima olong nirwan niya. Dung matobang-tobang-tobang on nanggigiyuti epeng nabahat. Daragiyuti epeng nabahati. Do magot niya anak niya ondra marholong tu siya. So dia matanda na marholong palaro marsilua. Jadi on banyokoton marsilua maho. Pala na mangolo lupiaman tainanta marsanga jo mahoinang mulak mangaji tu sadun majol hokena. Oban siluana. Tabu sidi sibo. Sanganah na tabu ilalaya. Na jopan marwani jiwi. Apalagi lau mulak nainan kon icakuk kon ko epeng tusia tar 15,000 pe atau pe 10,000 do inangon ni edeng jajan ni uma sangana ni bapa nabusi nya hamani jawapan marwani. Jadi jamaah na dirahmati Allah, menggembirakan orang tua adalah menghadirkan rahmat Allah
Subhanahu wa ta'ala. Jadi bayaon langkin di antaranya lain tulun, ya Allah ya Tuhanku, di suatu hari aku berbuat baik, naholongan dua orang tuangku Tuhanku, indara au mengganggu walai. Di sada hari marsilua au uaban panganan songonon pada saat naroyau Tuhanku tu bagas niayah kidohot umaki, naroawi modom kalai Tuhanku, indara au mengganggu walai Tuhanku namodomi. Leng juguk doa nangkin leng nangkin upain ti andigan kalai tarsunggul ya Allah ya Tuhanku. Kalaulah ya Allah ya Tuhanku amal ibadah dan baktiku itu kepada orang tuaku benar, tolonglah aku ya Allah agar kami bisa keluar dari gua ini. Rek ni ya. Masir gang mabuka margeser botoinang batui. Mau nangkin bermohon dan minta tolong kepada Allah dengan menyebutkan amal soleh ataupun bertawassul kepada Allah dengan menyebutkan amal soleh. Kira-kira idia do abdolan amal soleh nibayoi pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idia de muliaan nangkin amal soleh nibayoi pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih mulia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi lebih mulia daripada Al-Quran, Nabi lebih mulia daripada Ka'bah, Nabi lebih mulia daripada Arash, Nabi lebih mulia daripada semua amal soleh kita. Ulangkon amal soleh ni bayoy ikumpul sugari amal soleh tasude, Nabi tetap lebih mulia. Makanya dari sini jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala mengalihin pengertian tuita, sedangkan amal soleh ni basajo, amal soleh ni nangkin nasadabayoy mangidu itu Tuhan ditolong Allah Ta'ala. Apatah lagi kita menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita sebutkan nama Nabi kita itu karena ada rasa cinta di hati kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang Nabi tahun ayah hinang nadi idola ondon mulai najolo, mulai sian menek Nabi kita yang diidolakan, mulai daripada kecil masih dia dalam keadaan menyusu, sebagaimana dulu pernah terjadi di kampung Halimatus Sa'diyah ataupun di kampung Sa'diyah terjadi kemarau panjang. Ada nadung do di pangkuan ni Halimah, Nabi sallallahu alaihi wasallam nabahatan keajaiban nama nambah kebaikan khususnya tu diri ni nangkin Halimatus Sa'diyah, sama ada tu usahanya, sama ada tu keluarganya, ambengnya na martambah-tambah, usahonya martambah deges, utai nangkin martambah tenang, sehingga pada saat itu terjadi kemarau panjang. Maka penghulu yang memimpin di daerah itu meminta kepada Halimah, wahai Halimah, mana anak yang kau asuh itu, mana anak yang engkau susukan itu, bolehkah kami pinjam sebentar? Boleh, asalkan kepada yang baik. Rupa tujuan ni nangkin penghulu naon, tujuan nia get mangido tu Tuhan, get mangido tu Allah Subhanahu wa taala, ansoturunkan hujan. Maka diangkatlah Nabi kita pada saat itu seraya mereka bermohon, dengan keberkahan ini anak, turunkan hujan bagi kami ya Allah, turunkan bagi kami hujan ya Allah. Maka mereka saat mereka meminta itu tak lama kemudian setelah mereka bermohon dengan keberkahan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seketika itu turunlah hujan, datang awan menggelap, kemudian tak lama dari itu turunlah hujan dengan berkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ibasoto lai tamangido memohon tu Allah Subhanahu wa taala
Seperti juga kisah Nabi Adam, begitu dia diturunkan daripada sorga, dia angkat pandangannya ke langit, maka Allah bukakan pintu langit sampai ke sorga. Dia lihatlah di aras, bahwa tiang-tiang yang di aras itu dia lihat tulisannya. Di sana tertulis, La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Turun Nabi Adam tu dunia ayah inang. Nabi Adam keadaan gelisah. Yang awalnya dia senang, yang awalnya tinggal di tempat yang betul-betul bahagia, tapi spontan seketika disebabkan karena dia makan buah khaldi, Allah menurunkan dia ke tempat yang paling hina, ke tempat yaitu dunia. Begitu dia disampaikan ke dunia, tambah dia gelisah. Imaso nangkin Nabi Adam banyak menangis seketika dia sudah diturunkan daripada sorga ke dunia, banyak menangis, dan bahkan dia sujud kepada Allah Ta'ala lama-lama bagaimana supaya dia diampunkan daripada semua dosa-dosanya. Termasuklah dalam sejarahnya, beliau memandang ke langit, dia lihat di arasy itu Allah bukakan pandangan dia. Dia lihat di sana ada tulisan La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Ketika dia membaca dan melihat itu, maka terpikirlah daripada pikirannya, tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada Tuhan yang benar disembah kecuali Allah. Muhammadun Rasulullah, Muhammad itu benar-benar utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Roma nangkin terlintas dia tetenya, Muhammad itu adalah Rasul. Na pedo lahir nabinta may dongkon manabi Rasul. Imam mulia na nabinta. Nabi Adam pun sudah mengetahuinya bahwasanya Nabi Muhammad walaupun dia belum lahir, dia sudah tahu bahwasanya dia adalah Rasul. Ya Allah, ya Tuhanku, ning Nabi Adam. Ya Allah, ya Tuhanku, kulihat di arasmu ada tulisan Muhammad, dan di tulisan itu ada pada samping namamu. Andailah kalau dia tidak karena mulianya, anggona ben na arani mulia ni Muhammadi, indangkan nai ben koi Tuhanku, guarniai di lambung guarmu. Ada napa tulis La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, pada donok mon nama Allah dengan nama Muhammad. Kalaulah bukan karena mulianya dia, anggona ben na arani mulianya, anggona ben na arani agungnya, anggona ben na arani paling icintai hoya ya Allah, engkau tidak akan meletakkan nama itu di samping namamu. Maka aku bermohon kepadamu ya Allah, seolong ruamu Tuhanku diau, sopa mago sude gelisah arsakon ya Allah, so ampuni Tuhanku sude salah dohot silapku ya Allah. Maka seketika itu Allah membahagiakan Nabi Adam alaihi salatu wassalam dengan barakahnya bertawassul kepada Allah dengan menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita bertawassul kepada Allah dengan menyebut nama Nabi, dengan menyebut nama-nama anbiya dan ar-rusul, dengan menyebut nama sahabat-sahabat, dengan menyebut para ulama-ulama dan para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala, maka itu tidak ada masalah. Bukan berarti kita meminta kepada mereka. Inda nama Tuhan kita tualai, nama wali menyebut nama mereka disebabkan karena mereka orang-orang yang salih. Arani kesolehannya laido, kita pangido tu Allah Ta'ala ansoi kabul kondo anta. Maka kita jika menyebut nama-nama orang yang salih, turunlah rahmat Allah. Songonde ni dongkon ni para ulama,
Dzikrus salihina tanzilur rahmah, menyebutkan nama-nama orang yang salih itu turun rahmat Allah Subhanahu wa taala. Gor-gornya lakna salih, gornya ulama-ulama tai pita dongkon, gornya lakalak ni guru-guru tai pita dongkon, sadiabat dong ulama-ulama di daerah taun. Kita sebutkan nama mereka dan dengan sebab keberkahan mereka Allah tolong dan Allah bantu kita. Apatah lagi kita menyebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak ada orang yang mulia selainnya, dan Allah Subhanahu wa taala memuliakan dia dan memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka itu adalah lebih utama daripada yang lainnya. Wa ya'rifu man yatawassala alaih, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenal orang yang bertawassul kepadanya. Get mar salam dohoi nang tola, get mar salawat dohoi nang tuna binta tola, get mar salam ko tuna binta sian nadau tola, dohot mar tawassul ko mangido tu Allah dengan menyebut nama ni binta sajo pepangidoan niba, diperbolehkan, dan ini diamalkan oleh para sahabat dan para ulama-ulama. Mudah-mudahan semoga cinta senantiasa ada dalam hati kita kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Maradu ayah, maradu inang, jamaah sesudahnya hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sambungan pelajaran kita di dalam yaitu kitab Jauharatul Mauhum pada menjelaskan tentang fadilah kelebihan mengucapkan la ilaha illallah. Wa qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi sairi salafis salihin fid darain amin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam la ilaha illallah kalami wa ana wa man qalaha dakhala hisni wa man dakhala hisni amina min iqabi. La ilaha illallah kalami ana wa man qalaha dakhala hisni wa man dakhala hisni amina min iqabi, atau kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam menghikayatkan hadis kudusi la ilaha illallah itu kalamku. La ilaha illallah itu kalamku. Dan aku ia, ai barang siapa, dan aku artinya barang siapa berkatakan dia, masuk ia di dalam kotaku ataupun di dalam bentengku, dan barang siapa masuk di dalam kotaku ataupun di dalam bentengku, sentosa ia daripada siksaku. Jadi hadison adalah hadison mengkuatkan kita sesudahnya agar kita senantiasa tidak melalaikan ataupun tidak melupakan daripada mengamalkan la ilaha illallah, untuk memperbanyak mengucapkan la ilaha illallah. Arana la ilaha illallah ahaning Allah Subhanahu wa taala, dia adalah bentengnya. Salah satu benteng ni Allah Ta'ala ialah mengucapkan la ilaha illallah. Hadison hadis kudusi na diriwayatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi periwayat ni hadis kudusion ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya semua hadis kudusi itu tidak ada yang dhaif, tidak ada yang hasan li ghairihi, hasan li dhatihi, ataupun sahih li ghairihi, sahih li dhati. Semua itu adalah hadis yang sahih
karena hadisnya itu, ucapannya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya dinamakan dia hadis kudusi. Dinamakan hadis kudusi itu kudusi. Kudus artinya bersih. Bersih daripada hadis maudhu', hadis yang palsu, hadis mu'addal, hadis dhaif, bersih dari itu semua. Jadi ucapan naonaninang ahadon ucapan ni Allah Subhanahu wa taala. Ahaning Allah taala nakin barang siapa berkata akan dia yaitu la ilaha illallah, masuk ia di dalam kotaku. Alak-alak nangkin na mengucapkan la ilaha illallah sarupa mai madung masuk iba tu benteng ataupun pengkawalan Allah Subhanahu wa taala. Ima soyamal konina ngontele alhamdulillah madung nasadari ita dongkon sangasun dia cara pengamalan nai kan, dibaca dengan angka yang ganjil, la ilaha illallah, la ilaha illallah, dengan bilangan yang ganjil setiap kita selesai salat 5 waktu sehari semalam. Mai baca ho 70 noli pena mangwa, dibaca ho 99 noli pena mangwa. Yang penting dengan bilangan angka yang ganjil. Biasa siap iba nangkin andi kan, siap iba siap sumbayang. La ilaha illallah. Ijago ateteni ba mangingot tu Allah Subhanahu wa taala. Sadia jot pe ucapan ni ba na mandongkon kalimat la ilaha illallah, tiang go dia teteni ba totop mangingot tu Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi baca la ilaha illallah, anggota ni ateteni ba inda la ilaha illallah. Nda lilidahon de nangkin kalamna la ilaha illallah. Anggota te totop de nangkin mengucap ataupun mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pala berzikir ko inang tanpa dengan menggerakkan lidah, tapi zikirmu itu di dalam hatimu. Aha mana terbayang dia, aha mana terbayang di hoya pala berzikir ko tai inda nangkin adong ucapannya, tidak ada lafaznya, tidak bergerak lidah dan bibir, tapi kita ingat kepada Allah. Berarti kalau demikian itu namanya zikir hati, zikir hati-hati, tanpa menggerakkan lidah, tanpa membuka bibir, tapi ingat kepada Allah. Itulah yang namanya zikir qalbi. Wala zikir hati itu nibon mengingat tu Allah Ta'ala. Mana terbayang dia, terbayang tulisannya, Masya Allah. Terbayang iba tulisannya, ibarat ni nendunan bo nedingdingan Allah. Terbayang dia tulisanna iman ruamu ni sombahi, na terbayangi honang kin tulisanna ide ni sambahi. Da anggui do ni sombahmi iingot ko terbayang diho nangkin kalimat la ilaha illallah alif lam lam ha, iman ni sombahmi berarti syirik ko tu Allah Subhanahu wa taala. Igor dei, gor ni Tuhan tai dei, tola lang menyembah gor. Datolai tidak boleh menyembah nama. Nama itu adalah wasilah bagi kita untuk mengetahui, tapi walaupun kita tidak menyembah nama itu tetap harus diagungkan. Allah, nama yang kon diagungkan di hati niba, di pikiran niba, di sude gerak-gerik niba. Tapi yang kita sembah itu bukan nama. Yang kita sembah itu ialah yang punya nama. Nampuna guari idoneta sombahi. Jadi pala terbayang diho Roma nidaho terbayang kalimat Allahi, tulisan Allahi, tulisan Allah Allahi, indai neta sombahi.
indai nai tengoti ahado nampunani na inan na marwarna inan deh. Selesai. Kalau sudah begitu keyakinan nyata dia tetenta, inda nangkin guari nai tasombahi, tapi itu yang kita ingat itu adalah yang punya nama. Ulang bayangkan besangason dia punya nama be. Maka itu tidak boleh. Hanya cukup sampai di situ kita disuruh Allah berzikir, mengingat dia dan mengingat kepada yang punya nama, menyembah kepada yang punya nama, berzikir kepada yang punya nama, yakin kepada yang punya nama. Selesai. Jamaah hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, kuasa Allah Ta'ala itu sudah ada pada diri kita. Nangkon semabahat tu pikir-pikir konon mu bayang-bayang konon minang sangat sundia Tuhani umnai dirin tahun penatar pareso-reso ita natar pikir-pikir kita na sanggup kita nangkin mangasah na dohot akal dohot pikiran ta nai dirin tahun saja antara ni suping niba namar lubang dohot igung niba namar lubang sada marbinege sada manganggo ngatar pecahkan pikiran nibe nang sangat sundia cara nibe Tuhan ada dipikir kon koi igungmu manganggo supingmu marbinege takorado nangkin manganggo supingi darai isa jope nangkin pikir kon ngalalu pikir ni batene maksudna sulang manjalak-jalaki Tuhan doh sangat sonde biar bayang-bayang kon nangkin nampuna gori membiar kau bayang-bayang kon nangkin yang punya nama itu tidak boleh dibayangkan. Jadi yang kita pikirkan adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kata Nabi menasihati kita, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dhatillah. Pikirkan kamulah pada ciptaan-ciptaan Allah, wala tafakkaru fi dhatillah, dan jangan kamu pikirkan ulang hayal-hayal kon, ulang pikir-pikir kon nangkin zatnya Allah ataupun dirinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Namanya pion kita Allah Ta'ala itu adalah di saat kita bisa pikir dirani ba memikirkan nangkin ada ciptaan-ciptaannya na didirin taon pe nangkon keo tu balik-balikan nangkon keo nangkin tutoru tanuan nangkon pala keo nangkin tu langit na paduaw na pertama na dia nangkon pola tatap tu jay tujulu na didirin taon sajoy pe mayakin data ciptaan ni Allah Ta'ala inda dong salusunyon inda terasah ahani pikiran ni bon sangat sungun dia nangkin proses na dia na mocom sudena kita hanya sampai pada la haula wala quwata illa billah nadong dayo nadong upayo memang Allah Ta'ala itu maha kuasa ia pada diri kita wa fi anfusikum afala tubsirun dan pada diri kamulah sebenarnya nampak dilihat daripada kebesaran-kebesaran daripada tanda-tanda kebesaran Allah Ta'ala itu. Afala tubsirun, apakah kamu tidak memikirkannya? Apakah kamu tidak berpikir? Apakah kamu tidak melihatnya? Ngonon mainang nangkin dalan na bahasona manyatoon kebesaran keagungan ni Allah Ta'ala, kenyataan ni Allah Ta'ala maha kuasa dan luar biasa ada pada diri kita masing-masing. La ilaha illallah kalami, la ilaha illallah ialah kalam ni Allah Subhanahu wa ta'ala. Arana la ilaha illallah ni ucapkan Allah dan la ilaha illa ana fa'buduni di bagasan Al-Quran namanya to'on dohot nama ngaku Tuhan Tuhan kita itu sendiri. Allah Ta'ala itu sendiri mengaku dia bahwa dia Tuhan. La ilaha illa ana fa'buduni. Sonde dongkon di bagasan Al-Quran, tidak ada Tuhan melainkan aku.
tidak ada Tuhan yang benar disembah kecuali aku, fa'buduni, maka sembahlah aku. Ning Allah Subhanahu wa ta'ala. Ima sedong konya nengkin bahasana la ilaha illallah adalah kalam ni Allah Subhanahu wa ta'ala. Oman qalaha dakhala hisni, isialakalak na mengucap konon, isialakalak na mengwirid kona, isialakalak na senantiasa rajin ringan lidahnya mengucapkan dia, maka dia telah masuk dalam bentengku. Ang gudong na benteng ni Tuhani nang masuk kita, adong na penangkan mangkaru, adong na penerwa mo inanginangkan mangkaru-karu, nangkan mangarompak na dia indah imasoporluan mengucapkan bahat la ilaha illallah, apalagi siap sembahyang. Jadi anggona berzikir la ilaha illallah sona ni dongkon Allah indah perlu waktu neng sangat andigan saja, apatah lagi selesai sembahyang. Makanya jangan disalahkan orang yang berzikir, orang yang mengucapkan la ilaha illallah setelah sembahyang. Karena Nabi sudah mengatakan bahwa waktu yang paling mustajab, waktu yang paling baik itu di dalam berzikir ialah fi kulli duburis salah, pada tiap-tiap sekalian setelah sembahyang 5 waktu sehari semalam. Jadi meramal baikon, berdoa, berzikir, tentu sudah halak mengaligin andigan waktuna. Jadi pola songonon menangkin hadis ini adalah menunjukkan secara umum kapanpun waktunya kita perbanyak la ilaha illallah, apatah lagi selesai sembahyang. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ima sonajolo ulama-ulama tai setelah siap sembahyang biasa doa la imawanangkin marzikir jolo. Salo sila-sila zikir-zikir Nabi Asoi, wirid-wirid Nabi Asoi baca menyambung maituson. Abdul dzikri la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Jarang-jarang no masanna rion tele, jarang-jarang na mengamalkan zikir na onan. Palana dong bena secara berjamaah, berzikirlah secara sendiri-sendiri. Tianggo di daerah Kota Nopan tu Sadunuida, Kota Nopan tu arah Sumatera Baratan, Morasipongi, Pasaman Sude, terbiasa au maradian di masjid di sini, apalagi setelah subuh, na seringanon, adong saja don. Ginjang musang de pelai, zikir-zikir na itele, ginjangan musang de pe zikir na. Masya Allah, jemaah yang dirahmati Allah. Zikir itu adalah untuk pembenteng kita. Zikir itu pembenteng kita, penjaga kita, pengkawalan kita. Allah utus malaikat kepada orang-orang yang berzikir kepada Allah. Apatah lagi zikirnya la ilaha illallah. Karena zikir la ilaha illallah ini dialah zikir yang paling afdal daripada semua zikirnya kepada Allah Ta'ala. Dialah rajanya zikir, raja ni zikiron nangkin la ilaha illallah. Sakirona timbang inang nangkin 7 lapis langit dan seisinya, 7 lapis bumi dan seisinya, semua sampai ke aras, semua sampai ke dalam sorga. Ditimbang mau nangkin dohot kalimat la ilaha illallah, niscaya kalimat la ilaha illallah ini lebih berat daripada semua timbangannya itu. La ilaha illallah. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian Nabi katakan tadi, barang siapa berkatakan dia, masuk ia di dalam kotaku, dan barang siapa
yang masuk dalam kotaku sentosa ia daripada siksaku. Alakalak nengkinna manzikirkon, alakalak na mangwiridkon, alak-alak na mengamalkan la ilaha illallah, akan diselamatkan Allah daripada siksanya, daripada balanya. Dalam satu hadis na lain diucapkan lafaznya wa man dakhala hisni amina min adzabi, disondongkannya amina min iqabi. Dalam satu hadis kudusi yang lain wa man dakhala hisni amina min adzabi, siapa yang masuk ke dalam bentengku maka dia adalah selamat daripada siksaku. Jadi la ilaha illallah penebus ni sudah segala monina, baik ia di dunia baik ia di akhirat. Imasidongkon Nabi alaq nangkinna mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayatnya, di akhir hayatnya sebelum dia mati, dia ucapkan la ilaha illallah menjelang matinya, dia akan masuk ke dalam surganya Allah Ta'ala. Masuknya ke dalam surganya Allah itu menunjukkan bahwasanya Allah menyelamatkan dia daripada azab neraka ataupun di azab kubur. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, onma nangkin fadilah dan kelebihan kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah ini adalah terdiri daripada dua, ada nafi dan ada isbat. Ada nafi dan ada isbat. Yang dinamakan nafi itu la ilaha, illallahnya itu isbat. Apa maksud yang disebut dengan nafi? Meniadakan, meniadakan, menafikan, meniadakan, meniadakan ahadai, meniadakan Tuhan yang selain daripada Allah, bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Berarti setiap ada yang dinafikan, setiap ada nafi pasti ada yang dinafi. Nah, setiap ada yang nafi maka pasti ada yang diisbatkan. Setiap adong na dinafion na tiadaon madung adong mai nangkin nadung ditetapkan. Jadi la ilaha illallah adon, la ilaha illallah adalah nafi. Nah, manga nafion maniadaun sude Tuhan na selain ngon Tuhan tai. Tiadaun me sudena. Ara mana bahatan ma Tuhan, lo binang 200 Tuhan. Proses mon sude dibahas. Songon dia membahasi ngon sifat 20. Nadong na lulus jadi Tuhan. Allah maiduna lulus jadi jadi Tuhan tai. Ngon dia menida dibahas dan dipelajari dan dicimak semua dengan membahas dan mempelajari sifat 20. Songon dia ulang sarupo Tuhan, ulang sarupo na menciptaun dohot na ciptaun. Anggodung do sarupo na ciptaun dohot na menciptaun, isa jadi Tuhan ni. Isa jadi Tuhan ni. Kan mar Tuhan malai. Marsi jadi-jadion. Anggodung do marsi jadi-jadion, jadi-jadian me Tuhan ni. Allah. Anggodung dontong noro amusong ni. Sarupo na manjadian dohot na jadian. Sebelum adong na manjadianon, isa na manjadian ni naman. Nadong nalolos kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka siapa yang paham benar-benar akan sifat 20 itu, maka tajamlah ma'rifatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jamaah na dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, la ilaha illallah. Nabi Isa pernah lolos jadi Tuhan. Ketipar Tuhan kala kia, dia tidak pernah mau mengaku Tuhan, tapi dia dipertuhankan orang. Dibahas, ndak lolos jadi Tuhan. Isa do naman jadi Tuhan ta Allah Subhanahu wa Ta'ala.
La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tidak ada Tuhan yang disembah kecuali Allah, wahdahu, esa dianya, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Allah Ta'ala itu esa dalam perbuatannya, Allah Ta'ala itu esa pada zatnya, Allah Ta'ala itu esa pada sifatnya, Allah Ta'ala itu maha esa dalam segala-galanya. Kemaha esaannya Allah Ta'ala amanakin la syarikalah, tidak ada sekutu, tidak ada yang menyertai dirinya Allah Ta'ala satu pun daripada makhluknya, walaupun dia daripada malaikatnya. Kita tidak bersatu, tidak berhimpun dengan dirinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita semua makhluk yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Suradi sifat 20 bahasana di antara sifatnya Allah Ta'ala itu ialah wahdaniyat. Wahdaniyat, esa Allah pada dirinya, esa Tuhan tai di zatnya, di perbuatannya, di sifatnya. Allah punya zat, Allah punya sifat, Allah punya perbuatan, Allah punya asma, semua itu adalah esa Allah, esa dirinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu. Allah Ta'ala itu tidak sekutu baginya, nadong perkongsian di Tuhan tai. Tidak ada kita di dalam dirinya Allah Ta'ala, kita tidak bertempat pada dirinya Allah Ta'ala, kita tidak bertempat pada perbuatan Allah Ta'ala, karena dirinya itu bukanlah tempat, indah tempati. Dan Allah pun tidak bertempat pada ciptaannya. Sebaliknya mungkin ciptaan naun indah bertempat di diri ni Tuhan tai. Songoni juga Tuhan kita itu tidak bertempat pada ciptaannya. Anggo bertempat non Tuhan tai di ciptaannya, berarti dia butuh kepada ciptaannya. Kalau dia butuh kepada ciptaannya, maka dia lemah. Makanya Allah Ta'ala itu tidak di aras, Allah tidak bertempat, Allah tidak ada di aras, karena aras itu ciptaannya. Kalau Allah Ta'ala bertempat di aras, berarti dia butuh kepada ciptaannya. Kalau dia butuh kepada ciptaannya, berarti dia lemah, bukan dia Tuhan. Maka mustahil Allah bertempat. Allah adalah dia tidak bertempat, indah di langit, indah di bumi, indah di mana-mana. La shimalan wala yaminan wala waraan wala quddaman wala dakhilan wala kharijan. Indai bagasan, indai luar, indai kanan, indai kiri, indai jor, indai belakang. Wala fawqan wala tahtan, tidak di atas, tidak di bawah. Allah itu tidak di mana, Allah itu meliputi sekalian yang ia jadikan. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, lahul mulku wa lahul hamd, baginya lah kerajaan, baginya lah kekuasaan, dialah yang menjadi raja, dan baginya lah segala pujian. Kenapa Allah Ta'ala dipuji? Bagi Allah Ta'ala dipuji karena dialah yang menjadikan, dialah yang menciptakan. Songon dia hebat ni nangkin bangunan-bangunan ta, ciptaan-ciptaan ta. Jadi ni sudah proses ni sedang proses ikaji nangkin sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ning Tuhan tay nang mate, mangulu ning Tuhan tay nang mangulu, asal mamate ning ya bope bahat epeng nai maninggal, asal maningnya nangkin mangulu bope marun marnyai-nyai mapayak olo na jarung gantung saja do manangkin nama namardanan tu anak borui leng naramate rondu anak boru na jongjong do pe manyogoti mamate. Karena Allah bilang mati, Allah kata meninggal, Allah kata hidup, pasti hidup. Jadi hidupnya kita yang dihidupkan oleh yang maha hidup. Kita ini adalah hidup, tapi hidupnya bukan seperti hidupnya Allah.
hidupnya kita adalah dihidupkan oleh yang maha hidup. Yuhyi isedai Allah subhanahu wa ta'ala. Mangului tabene panguli ni Tuhan do. Allah itu juga hidup, tapi kita bukan hidupnya seperti Allah. Hidupnya Allah Ta'ala itu bukan seperti hidupnya kita. Dia hidup dengan kehidupannya. Hayatun bihayatihi. Dia hidup dengan kehidupannya. Jadi jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, hati kita zikirnya ialah Allah. Allah. Zikir ni lidahon la ilaha illa Allah. Ilaha ibarasan Allah, illa itu ya teteniba terus Allah, Allah tetap dia teteniba. Pena ucapan ni baik nangkin sian kalimat la ilaha illallah, tapi hati kita senantiasa yaitu mengingat zikirnya kepada Allah. La Allah illa ilaha Allah illa Allah Allah Allah. Berarti tetenibaon dong ingat nai zikir nai terus tu Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang kita ingat, yang kita sembah itu ialah yang punya nama, yang kita ingat yaitu Allah di dalam hati kita. Jadi jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, isena mengucapkan mangqala la ilaha illallah. Alakna mengucapkan, siapa-siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, dia akan masuk dalam bentengnya. Dia akan masuk dalam pengkawalan Allah subhanahu wa ta'ala. Nangkan dikawal Allah ta'ala saja walak nangkin. Semakin kita banyak mengucapkan la ilaha illallah, maka semakin kuat kita insyaAllah akan dikawal oleh Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada apa? La ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Semangat. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tarsai majolinan kajin tadi menyogot nerion, mudah-mudahan dohot berkah ni kajin tahun langsung kita amalkan langsung. Ahane dongkon ni nabintai, semoga kita tetap istiqamah. Amin. Ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallam alaih. Walhamdulillahi rabbil alamin. Iya. Iya. Boleh 100 kali disambung sebelum kita berdiri dari tempat solat kita. Ya, dibaca. Itu yang diamalkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana altub bina wajman samlana bihabibillana fa'alaihi salam. Rabbana Rabbana anta rahimuna huwa syafi'una
حين يوم الندى وهو يسقي لنا عند هود المنى فهنيئا لنا بجوار الإمام بالنداء به يسعدنا فأجاب لنا أمتي يا سلام قد صفى وقتنا ورضى عيشنا به يا بختنا ووفانا المرام من أراد بنا وبمجمعنا حسبنا ربنا عند كيد الأنام ربنا أحينا بالتقى في الدنا من عذاب قنا لا نخاف الزهام ربنا اغفر لنا بائنا الحقا بيننا في مقر السلام ربنا اغفر لنا ولآبائنا الحقا بيننا في مقر السلام ربنا اغفر لنا ولآبائنا الحقا بيننا في مقر السلام ربنا اغفر لنا ومشايخنا ولإخواننا المسلمين يا سلام واحفظا ديننا نحمينا واختما بالتقى عند حسن الختام والصلاة على من سما وعلا زار رب العلا هذا أعلى المقام. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ارحمنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. آمين. ولأجدادنا ولجداتنا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولمن أحسن إلينا ولمن أحبنا فيك ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. آمين. اللهم اجعل صباحنا صباح الصالحين واجعل مساءنا مساء الصالحين. آمين. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد. اللهم انصر أمة سيدنا محمد. اللهم اصلح أمة سيدنا محمد. اللهم اجبر أمة سيدنا محمد. آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين. وصل اللهم وسلم عليه والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم.
Jazakumullah khairan ahsanul jazaa kepada tuan guru kita yang telah menyampaikan berupa ilmu dan tausiahnya kepada kita. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua, baik untuk kehidupan dunia maupun nanti untuk kehidupan akhirat. Dan jangan lupa tadi kita setelah ini insyaallah ada agenda yaitu takziah ke rumah duka dari almarhumah anggota Majelis Taklim Pengajian Masjid Raya Syekh Islam Maulana. Dan izin Ustaz, tadi ada yang titip salam dari live dari Bang Ja'far di Medan. Kata beliau titip salam buat Tuan Naborkat, tiba-tiba muncul di live saya, sudah lama tak jumpa Ustaz. Mudah-mudahan salamnya sampai. Kemudian demikian apa yang kita terima hari ini, mudah-mudahan mendapat berkat dari Allah Ta'ala. Allah jaga tuan guru kita, Allah senantiasa berikan kesehatan dan keberkahan. Allah mudahkan rezeki kita semua. Insya Allah kita bertemu di hari Ahad yang akan datang. Demikian, mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya sholli wa sallim daiman abadan ala habibika khalqi kullihim ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami maulaya sholli wa sallim daiman abadan ala habibika khair khalqi kullihim ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya wasi'al karami. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada semua yang sudah menyaksikan live kita. InsyaAllah setiap hari Minggu ba'da subuh ya, hari Ahad pagi kita melaksanakan kajian di Masjid Raya Lama atau di Masjid Raya Syekh Islam Maulana. Mudah-mudahan seluruh sahabat semua bisa menyaksikan kajian kita bersama Tuan Naborkat setiap hari Ahad subuh di Masjid Raya Syekh Islam Maulana dari Kota Padang Sidimpuan. Demikian, terima kasih semua yang sudah
tap-tap layar yang sudah memberikan gift-giftnya. Semoga Allah Ta'ala menjaga diri kita dan keluarga kita dan senantiasa memberikan kita semua kesehatan, rezeki yang berkah, umur yang berkah. Amin ya rabbal alamin. Demikian, mohon maaf, mohon izin, mohon pamit. Sampai ketemu di lain waktu ya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Insyaallah tabarakallah.